semua, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Jadi, untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar pendidikan, dosen pengampu Ibu Grace Yohombing MKom, kali ini kita akan membahas tentang sistem pendidikan di masa pandemi COVID-19, khususnya yang ada di Indonesia. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Merdawati, nomor induk mahasiswa 190101061, grup B semester 3, Prodi PAK. Sistem pendidikan di masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 yang melanda dunia sudah lebih dari 6 bulan terakhir ini berdampak terhadap perubahan aktivitas belajar mengajar, tak terkecuali di negeri kita Indonesia. Sejak Maret 2020, aktivitas pembelajaran daring atau online learning menjadi sebuah pilihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 supaya tidak semakin meluas. Praktik pendidikan daring atau online learning ini dilakukan oleh berbagai tingkatan jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan PAUD, taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Tidak ada lagi aktivitas pembelajaran di ruang-ruang kelas, sebagaimana lazim dilakukan oleh tenaga pendidik, baik guru maupun dosen. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa pendidikan harus berjalan dalam keadaan apapun untuk mengurangi angka penyebaran COVID-19 dan kegiatan pendidikan dapat berjalan seperti biasanya, maka pemerintah menerapkan beberapa upaya untuk mengurangi angka tersebut, yang salah satunya dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan sistem online atau sistem dalam jaringan daring sejak bulan Maret 2020. Sistem pembelajaran tersebut dilakukan tanpa tatap muka secara langsung, melainkan dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Dengan sistem pembelajaran jarak jauh, peserta didik tidak diharuskan atau diwajibkan untuk datang ke sekolah atau ke kampus untuk melaksanakan pelajaran. Banyak sarana yang pada akhirnya diterapkan oleh tenaga pendidik untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh. Sarana pembelajaran jarak jauh tersebut tidak dapat dihindari dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sarana pembelajaran tersebut diantaranya seperti aplikasi WhatsApp, Google, ataupun Google Meet, aplikasi Zoom, Google Classroom, YouTube, televisi, dan media sosial lainnya, di mana semua sarana tersebut dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju. Namun, dengan sistem pembelajaran jarak jauh, tidak menutup kemungkinan akan timbulnya beberapa masalah dalam berlangsungnya proses pembelajaran. Dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini, tentunya peserta didik maupun tenaga pendidik dari semua kalangan diharuskan memiliki akses internet yang baik. Tetapi, banyak daerah-daerah yang memiliki akses internet yang kurang baik atau tidak lancar, sehingga menjadi masalah ataupun salah satu kendala berlangsungnya kegiatan belajar mengajar dengan baik. Selain itu, tidak sedikit juga peserta didik yang tidak mendapatkan hasil pembelajaran secara maksimal, baik dari materi pelajaran maupun penugasan-penugasan yang diberikan oleh tenaga pendidik selama pandemi COVID-19 ini berlangsung. Namun, di samping beberapa kendala yang muncul, terdapat beberapa hikmah yang dapat diperoleh dari pandemi COVID-19 ini tanpa kita sadari di dalam dunia pendidikan. Dengan pembelajaran yang dilaksanakan secara jarak jauh, di mana peserta didik banyak melakukan kegiatan di rumah, sehingga dapat mempermudah para orang tua untuk memonitoring anak-anaknya.
Selain itu, dari sisi kreativitas, baik dari tenaga pendidik maupun peserta didik, dalam sistem pembelajaran jarak jauh dituntun untuk berlaku kreatif. Sebagai contoh, tidak sedikit tenaga pendidik membuat materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk video-video pembelajaran. Selain itu juga tidak jarang pula peserta didik yang mendapatkan penugasan pembuatan video pembelajaran yang menarik. Demikian pembahasan yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam sehat buat kita semua.